Menteri Ketenagakerjaan Yasirli tengah membuat aturan resmi kenaikan upah minimum provinsi atau UMP atau UMP pemirsa. Yasirli menargetkan penetapan UMP masing-masing daerah paling lambat 25 Desember. Hal itu disampaikan Menteri Yasirli di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat kemarin. Yasirli menyatakan bahwa penetapan upah minimum provinsi atau UMP dan upah minimum kabupaten kota atau UMK termasuk upah minimum sektoral UMSK ditargetkan rampung sebelum 25 Desember 2024. Yasirli meminta kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah provinsi, kota, dan kabupaten untuk mendukung kebijakan kenaikan UMP sebesar 6,5%. Kapan nih? Jadi kan kita akan push ini. Ini kita sedang buat timelinenya. Kita kejarkan sebenarnya sesudah ini kan gubernur menetapkan UMP, kemudian UMK dan termasuk upah minimum sektoral ya. Nah, itu target kami sih di timelinenya kemarin di internal ya kita sebelum 25 Desember itu kita berharap kerjasama nanti dengan pemerintah daerah, provinsi, daerah, kota, kabupaten. Nanti akan ada juga kami akan buat sosialisasi, dan karena tadi saya katakan nih kondisinya kan tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Jadi semoga kita bisa dapat. Upah minimum untuk buruh telah ditetapkan menjadi 6,5%. Langsung saja kita membahasnya dengan Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti atau Mbak Esa. Selamat sore Mbak Esa, ini kenaikan UMP untuk tahun 2025 ini 6,5%. Cukupkah ini di tengah dinamika politik saat ini untuk membuat hidup kita layak? Ya, terima kasih Mas. Pertanyaan yang sangat menarik ya. Tentunya kenaikan upah minimum 6,5% ini patut kita syukuri ya. Tetapi kalau kita bandingkan dengan dampak dari kenaikan upah minimum ini tentunya akan menaikkan harga-harga barang karena biaya produksi meningkat ya. Kemudian tentunya dengan kenaikan biaya produksi yang naik itu maka akan dibebankan kepada konsumen. Nah, harga barang menjadi naik dan ini akan mendorong kenaikan inflasi juga. Sehingga pada akhirnya kenaikan upah minimum yang 6,5% ini saya rasa belum cukup ya untuk bisa mengejar kenaikan harga barang-barang. Baik, kalau begitu sebenarnya idealnya menurut Mbak Esa naiknya berapa persen Mbak di tahun 2025? Apalagi ditambah dengan potongan pajak ada PPN 12% di tahun 2025. Ya, kalau idealnya nanti harus dihitung dulu ya, karena faktor-faktornya yang tidak hanya dari kenaikan harga inflasi, tetapi juga living cost ya, kemudian beban atau kinerja dari setiap perusahaan itu kan beda-beda. Nah, namun demikian yang kita harus antisipasi cost push inflation ini akan terjadi. Nah, mau tidak mau, suka tidak suka, karena seperti yang sudah terjadi sebelumnya ya, historical experience itu mengatakan ketika terjadi kenaikan diumumkan ya kenaikan gaji PNS gajinya belum naik, harga-harga barang sudah naik duluan gitu. Nah, sehingga untuk bisa memitigasi resiko tersebut, maka paling tidak stabilisasi atau ketersediaan dari barang-barang itu harus dijaga sehingga stabilisasi harga itu akan terjaga gitu, Mas. Baik, tapi kenaikan 6,5% ini sebenarnya seberapa berdampak sih pada tadi daya beli masyarakat meningkat dan kemudian geliat ekonomi di masyarakat di tahun depan, Mbak? Apakah cukup signifikan dampaknya? Ya, seperti yang tadi saya jelaskan, kenaikan upah minimum 6,5% itu tidak akan cukup mengejar ketertinggalan dari kenaikan harga barang. Yang pertama itu. Nah, kalau tidak terlalu bisa mengejar kenaikan harga barang, artinya adalah income real kita itu turun gitu. Nah, ketika income real kita atau pendapatan real kita itu turun, maka daya beli masyarakat pun akan masih lemah gitu ya. Nah, namun demikian
pemerintah seharusnya tidak hanya memikirkan ya bagaimana bisa menaikkan upah minimum, tetapi juga harus menjaga stabilitas harga dari barang dengan menjaga distribusi barang, ketersediaan barang itu tetap di-maintain, harus stoknya harus cukup biar tidak inflasinya tidak meningkat terus gitu. Baik, nah itu kan dampak yang dirasakan oleh warga. Bagaimana dengan pengusaha? Kira-kira dengan kenaikan ini tanggapannya seperti apa, Mbak Esa? Ya, dari sisi pengusaha ini akan memberatkan ya. Makanya saya tadi mengatakan adanya kenaikan upah minimum ya, maka akan menaikkan biaya produksi karena komponen dari biaya produksi adalah salah satunya adalah upah dari tenaga kerja. Nah, sehingga hal ini tentunya tidak bisa ya dibebankan pada pengusaha saja gitu. Biasanya pengusaha akan membebankan pada konsumen itu. Nah, sehingga saya ke depannya menghimbau ya dengan adanya kenaikan biaya produksi ini berharap tidak ada efisiensi ya, karena bisa jadi kalau ada efisiensi maka kemungkinan terjadi pengangguran atau layoff tenaga kerja. Baik, tapi kalau misalnya pemerintah saat ini kan menyatakan bahwa kenaikan 6,5%, bagaimana dengan daerah-daerah lain? Adakah menurut Mbak Esa yang mungkin akan cukup berat untuk mengikuti standar dari pemerintah pusat ini karena memang mungkin wilayahnya harus butuh perhatian khusus untuk meningkatkan giat ekonominya? Ya, betul Mas. Ini kan tadi dikatakan kenaikan upah minimum rata-rata ya. Jadi saya menduga ini tidak sama ya antar provinsi, antar daerah tidak akan sama. Karena setiap daerah tentu punya living cost standar yang sendiri-sendiri ya, standar biaya hidup sendiri-sendiri. Sehingga kalau kita lihat dari data BPS maupun dari data Bank Indonesia, inflasi regionalnya pun juga berbeda-beda kan. Ada daerah yang inflasinya cukup tinggi ya, kemudian sedang, dan ada yang daerah yang inflasinya relatif rendah. Baik, kira-kira wilayah mana yang perlu menjadi perhatian pemerintah, Mbak Esa ini? Kalau kita lihat yang daerah yang inflasinya relatif tinggi itu daerah sekitar Sumatera, maaf Sulawesi ya, Papua, kemudian kalau di Jawa itu Surakarta gitu ya. Nah, kita lihat dari sana apakah distribusi barang itu cukup lancar atau tidak? Karena kalau nantinya distribusi barang itu tidak lancar, itu akan mendongkrak juga yang namanya inflasi regional. Baik, kalau Sehingga ternyata ketersediaan stok barang harus terjaga, Mas, gitu. Baik, kalau ternyata kenaikan UMP ini tidak bisa mengikuti kenaikan harga, kalau dari sisi masyarakat, Mbak Esa, kira-kira sebagai warga, apa yang kita bisa lakukan supaya tadi bisa mengatur keuangan ini menyesuaikan dengan kenaikan harga dan juga segala dinamika ekonomi yang terjadi di tahun depan? Salah satu caranya adalah dengan memanage pengeluaran ya, karena selama ini pengeluaran yang biasanya seharusnya normal, misalnya 1 bulan itu 1 juta, ya di manage supaya lebih kecil lagi ya, misalnya dari 1 bulan menjadi 700.000. Nah caranya bagaimana ya? Banyak cara ya. Katakanlah biasanya jajan di luar atau makan di luar, ini harus lebih banyak masak sendiri ya, seperti itu Mas. Jadi pinter-pinternya rumah tangga itu untuk mengatur keuangannya. Artinya berarti akan ada potensi untuk mengerem ya, konsumsi rumah tangga ini akan relatively melambat gitu. Nah ini ke depannya tentu akan punya efek domino ya, karena dengan konsumsi rumah tangga yang melambat, artinya permintaan terhadap barang itu juga akan relatif turun ya. Nah, balik lagi ke pengusaha ya atau perusahaan, karena adanya permintaan barang yang turun, maka omsetnya pun juga turun ya. Nah, sehingga ini takutnya nanti juga akan membuat ya perusahaan untuk melakukan efisiensi karena harus mengatur keuangannya lagi gitu.
Nah, yang Baik. tidak kita inginkan adalah efisiensi itu berbentuk layoff tenaga kerja dengan dampak pengangguran jumlahnya makin banyak gitu, Mas. Baik, baik. Kita harapkan tadi semoga warga juga bisa lebih bijaksana untuk mengatur keuangannya sehingga apapun yang terjadi ini warga masih bisa tetap hidup layak. Terima kasih atas waktu dan juga informasinya telah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Direktur Eksekutif Indef Ester Sri Astuti. Sehat selalu Mbak Esa. Sehat selalu, terima kasih, Mas.